pistolanya. Iya, begitu. Kasih applause dong. Satu lagi, Pak. Ini. Nanti ditaruh kembali aja. Ini gratifikasi nih. Ini tanda kasih, bukan tanda pindah agama. Tetapi pohon-pohon yang saya tanam, dia tak pernah minta biaya pengurusan dirinya. Tapi justru dia menaungi, memberikan ketenangan bagi para penghuni kampung dan kota, menyimpan air, membuat oksigen, memberikan harapan tentang umur dunia yang berharap panjang. Apa yang akan saya lakukan hari ini sebagai gubernur? Saya tadi ditawarin, Pak bangun ini udah deh nggak usah. Kenapa? Dari sekian bangunan yang ada di kota Bandung, tempat gedung pertunjukan segala macam begitu banyak. Kosong, semakin tidak ada penghuninya, semakin tidak ada pengisinya. Ruang-ruang pertunjukan semakin tidak ada penontonnya. Karena sudah bergeser ruangnya ke tayangan-tayangan yang ada dalam setiap hari. Toko-toko semakin sepi, mal semakin ditinggalkan oleh orang yang datang biasa. Paling hanya rojali. Karena sudah digantikan dengan semuanya serba tinggal datang ke rumah. GoFood. Gak ada. Untuk itu apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan adalah saya tak akan membiarkan ruang kosong di Jawa Barat. Saya akan isi dengan pohon-pohon sebagai harapan kehidupan. Kalau umat Kristiani mencintai pohon cemara, saya juga mencintainya karena bisa ditanam. Tetapi juga saya sebagai orang Jawa Barat sangat mencintai pohon Tanjung, pohon Kiara, pohon Jamuju, pohon Samolo, pohon Beringin dan seluruh pohon lainnya. Untuk apa? Kepentingan masa depan. Karena ancaman terbesar dari rakyat Jawa Barat ke depan adalah kekurangan air. Hilangnya rawa. Hilangnya ruang untuk berinteraksi. Setiap pikiran orang hari ini adalah ekonomi. Setiap pikiran orang adalah uang. Setiap pikiran orang adalah uang. Itu yang membuat kita sempit dalam memahami agama secara universal. Tempat ibadah kita yang paling utama adalah seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Sekali lagi saya katakan, seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Untuk itu janganlah bersedih hati apabila belum bisa mendirikan gereja. Kenapa? Kita bisa beribadah dimanapun. Karena Tuhan sangat mencintai setiap manusia yang mengingat Tuhan dimanapun. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Hadirkan gereja di hati kita. Agar kita beracara ada gereja di hati kita sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi. Agar kita menjadi dokter, hadirkan Yesus di hati para dokter yang Kristiani. Agar apa? Agar membuat resepnya disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia adalah berpenghasilan 3 juta, maka generik.
Penghasilan 30 juta sesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa? Apapun ucapan kita tentang iman. Manakala kita menulis resep, kemudian mencekik leher pasien kita, membuat dia menderita. Sesungguhnya iman kita adalah iman kamuflatif, bukan iman yang sesungguhnya. Kita ingin bertuhan, bukan hanya di ruang-ruang ritual. Kita ingin bertuhan dalam ruang spiritual. Sehingga tidak ada lagi kalimat goblok ketika di jalan raya karena macet. Tidak ada lagi kalimat anjing ketika keluar dari rumah kemudian melihat hamparan sampah. Dan tidak ada lagi konflik antar tokoh-tokoh agama. Baik yang satu agama maupun beda agama. Karena semuanya ingin memperjuangkan tentang kesaksiannya pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam sebuah kesaksian manakala orang itu masih ada kebencian. Tuhan hanya akan hadir pada hati-hati yang terbuka tanpa rasa curiga. Karena inti dari agama menghilangkan rasa kecurigaan. Dan membuat pandangan semua orang itu baik. Walaupun seringkali orang-orang seperti ini kalah dalam politik, kalah dalam apapun. Tetapi dalam pandangan saya, jangan suka memandang orang yang kalah itu kalah. Bisa jadi dia adalah pemenang yang sebenarnya. Dan seorang pemenang adalah dia tetap tersenyum walaupun disakiti. Dia tetap tersenyum walaupun dikhianati. Dia tetap tersenyum walaupun lapar. Ingat, dia tetap tersenyum walaupun lapar. Dia tetap tersenyum walaupun terluka. Maka kalau kita tersenyum dalam bahagia itu biasa. Tetapi kita tersenyum dalam keadaan terluka itu luar biasa. Pesan saya, berbuat baik pada orang yang baik itu amal. Tetap berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita itu adalah derma. Kalau ingin menjadi gembalanya Yesus, maka berbuatlah baiklah pada orang yang jahat pada Anda semua. Karena disitulah kualitas kesaksian yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan terlalu panjang karena nanti dianggap khotbah. Dan bagi saya panjang juga percuma. Karena pulang saya tidak akan dibekelin, malah saya ikut nyumbang. Terima kasih, selamat merayakan Natal. Semoga kita semua menjadi kaum derma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Kang Dedi. Mohon izin Kang Dedi, Bapak Ketua kami berkenan memberikan cindera mata buat Kang Dedi. Silahkan Bapak Ketua. Sabar ya, setelah ini foto, sabar. Stolanya. Iya, begitu. Kasih aplaus dong. Satu lagi, Pak. Ini. Nanti ditaruh kembali aja. Ini gratifikasi nih. Ini tanda kasih, bukan tanda pindah agama.